Saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam R4M, Renungan 4 Menit. Kali ini bersama saya Pastor Eltus Mali dari BPK Makassar. Tema kita adalah iman yang sejati. Saudara dan saudari, berbicara mengenai iman, baik kita sadari bahwa iman itu bagaikan dua sisi dari satu keping mata uang yang sama. Sisi yang satu disebut pengungkapan iman, sisi yang lain adalah perwujudan iman. Pengungkapan iman itulah doa, ibadah, ada doa rukun, ada pendalaman kitab suci, pendalaman iman, ada doa rosario, ada jalan salib, ada devosi, dan seterusnya dan seterusnya. Segala sesuatu yang menandakan keimanan kita sebagai seorang Katolik. Atau juga di dalam komunitas pembaharuan karismatik Katolik kita mengenal ada persekutuan doa, ada seminar hidup baru dalam roh, ada KRK, kebangunan rohani Katolik, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu semua adalah pengungkapan iman. Dan jangan lupa, sebagai seorang Katolik, puncak dari seluruh pengungkapan iman itulah Ekaristi, sebagai puncak sekaligus juga sumber hidup keimanan kita sebagai seorang Katolik. Pada sisi yang lain ada perwujudan iman. Itulah segala amal kebajikan kita, perbuatan kita, sikap dan kelakuan kita. Yang kalau boleh saya pinjam ungkapan dari Santo Paulus di dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Itulah yang disebut sebagai buah-buah roh. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kebaikan, ada kemurahan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Itu semua boleh disebut sebagai perwujudan iman. Nah, yang kerap kali jadi soal adalah bahwa ada gap antara pengungkapan dan perwujudan. Tidak nyambung, atau orang muda sering katakan tidak connect. Sekedar contoh kecil, selesai orang berekaristi, selesai orang misa, orang mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan, mengimani, mengamini sabda Tuhan, memberikan salam damai, senyum yang indah bahkan satu sama lain di dalam gereja. Tetapi di lahan parkir sesudah itu terjadi perbantahan. Ada ketegangan antara yang satu dengan yang lain, sesama umat, hanya gara-gara yang satu merasa kendaraannya tidak bisa keluar karena dihalangi oleh kendaraan yang lain, dan seterusnya. Dalam komunitas kita pembaharuan karismatik Katolik kerap kali juga terjadi. Selesai acara besar, orang bersih tegang, orang katakan habis haleluya, datanglah halilintar. Nah, ibu bapak, saudara-saudari sekalian, iman yang sejati adalah iman di mana orang menemukan adanya kesatuan antara pengungkapan dan perwujudan. Iman tanpa perbuatan adalah mati, kata Santo Yakobus. Maka mari saudara-saudari, dalam siara hidup ini kita terus-menerus berjuang, sekali lagi berjuang untuk mewujudkan iman yang sejati, iman yang orisinal, bukan sekedar tempelan. Semoga kita didapati sebagai Nathanael yang oleh Yesus disebut sebagai Israel yang sejati. Ya, tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Semoga kita pun demikian, karena adanya kesatuan antara pengungkapan dan perwujudan. Kita terus berjuang mencontohi Allah Bapa kita sendiri. Kata Yesus, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa di surga adalah sempurna adanya. Semoga iman kita semakin murni, semakin asli, semakin sejati untuk kemuliaan Tuhan. God bless you, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.